Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Hutan Terlarang. Cerita ini ditulis Ana Yilim. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hutan Terlarang. Si pengurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Hutan Terlarang. Cerita ini ditulis Ana Yilim. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hutan Terlarang. Di sebuah desa terpencil, hutan larangan dikenal sebagai tempat terkutuk. Tidak ada yang berani mendekat, dan cerita-cerita tentang hilangnya orang-orang yang nekat masuk sudah jadi legenda yang menakutkan. Gue dengar orang yang masuk ke hutan itu gak pernah kembali. Itu cuma cerita tua untuk nakut-nakutin anak-anak. Kita cuma mau camping, bukan mau hilang. Nanda membalas ucapan Alia yang mencoba menghapus rasa takut di dalam dirinya. Tapi lo beneran yakinan? Mungkin ada benarnya juga banyak orang hilang di sana. Udahlah Faris, kita nggak mau jadi pengecut. Ini kesempatan kita buat buktiin ke semua orang itu omong kosong. Reza memacu semangat teman-temannya dengan sorot mata yang penuh keberanian. Gue setuju sama Reza. Kita nggak bisa kalah sama mitos. Kita bisa bikin cerita seru buat dibagi ke orang-orang. Dimas tersenyum penuh percaya diri, berusaha menularkan semangatnya. Alia dan Faris saling memandang ragu, tapi keinginan untuk menjelajahi hutan itu semakin besar, seolah panggilan misterius dari dalam. Kelompok remaja itu tidak tahu bahwa hutan itu menyimpan kegelapan yang siap menelan siapa saja yang berani melangkah masuk. Mereka berangkat dengan rasa percaya diri, tanpa menyadari bahwa apa yang menanti di dalam hutan jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Al, lu udah siap? Kita udah nunggu lama banget nih. Nada menepuk bahu Alia yang terlihat ragu di ambang pintu rumahnya. Gue udah siap sih. Cuma bisa gak sih kita mikir lagi tentang ini? Hutan larangan, Nan. Suara Alia bergetar saat menyebut nama hutan itu. Hutan larangan sudah menjadi topik pembicaraan di desa mereka, dan semua orang tahu cerita-cerita menakutkan yang mengelilinginya. Come on, itu cuma cerita. Lu gak mau jadi pengecut kan? Nada tersenyum lebar meyakinkan dia selalu jadi yang paling berani di antara teman-teman mereka. Kita cuma mau camping, bukan mau ngintip hantu. Lagi pula kita punya Dimas dan Reza di sini. Mereka kan berani. Gue setuju sama Nanda. Dimas sudah berdiri di luar bersama Reza dan Faris berteriak dari kejauhan. Dia tampak percaya diri melambai-lambaikan tangannya. Kita harus berangkat sekarang sebelum gelap. Gak ada yang bisa nahan kita. Faris yang berdiri di belakang terlihat cemas. Tapi Dimas, gue beneran gak yakin sama hutan itu.
Banyak cerita yang bilang orang hilang di sana. Lu harus lebih percaya diri, Faris. Kita pergi bareng-bareng kan? Kalau ada apa-apa, kita sama-sama. Dimas mencoba memberi semangat. Gesturnya menunjukkan bahwa dia yakin. Dia selalu berusaha menjadi sosok pemimpin di kelompok mereka, berani dan penuh energi. Gue setuju, lagi pula kalau hantu muncul, kita bisa kabur bareng. Gak ada yang perlu ditakutin di hutan, itu semua omong kosong. Kita cuma perlu bersenang-senang. Alia mengalihkan pandangannya ke tanah, berusaha menenangkan pikirannya. Dia memang merasa takut, tapi di dalam hatinya dia ingin menunjukkan keberanian. Oke, kita bisa pergi, tapi kita harus hati-hati. Ini bukan hanya sekedar hutan biasa. Gak usah khawatir, Al. Kita semua ada di sini untuk saling menjaga. Kita kan teman dan kita akan tetap bersama. Ingat, kita sudah janji untuk melakukan ini. Nanda mengusap punggung Alia, berusaha memberi dukungan dan menambah semangatnya. Ayo pergi. Kita bakal bikin cerita seru di sana. Coba bayangkan, malam ini kita bakal duduk di depan api unggun, bercerita sambil melihat bintang. Seru banget kan? Seru sih, Dim, tapi apa kita beneran harus masuk ke dalam hutan itu? Dimas menggelengkan kepala. Gak ada jalan mundur sekarang, Alia. Kita udah jauh-jauh datang, lagi pula ini kesempatan kita untuk buktikan semua itu cuma mitos. Kita bisa bikin kenangan yang bakal kita ingat seumur hidup. Mereka semua akhirnya berangkat, berjalan menuju hutan larangan dengan berbagai perasaan. Nanda dan Dimas tampak antusias, sementara Faris masih terlihat khawatir. Alia menelan rasa takutnya, bertekad untuk tetap berani. Dia tahu perjalanan ini bisa jadi tantangan besar. Kalau ada yang aneh, kita kabur bareng ya. Tenang aja, Faris. Kalau ada apa-apa, kita lari bersama. Reza meyakinkan, walau dia sendiri merasa sedikit merinding. Di dalam hatinya dia juga meragukan keberanian mereka. Ketika mereka mendekati batas hutan, udara mulai terasa lebih dingin, dan suara burung yang biasanya riuh seolah menghilang. Lu dengar itu? Nggak usah paranoid, Alia. Itu cuma suara angin. Ayo kita lebih baik lebih dekat. Mereka memasuki hutan dan suasana langsung berubah. Suara langkah kaki mereka berderap di tanah basah, sementara cahaya matahari mulai redup di antara ranting-ranting pohon yang tinggi. Alia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Ayo jangan lambat, kita harus menemukan tempat yang bagus buat camp. Gue udah bawa makanan dan minuman nih, kita bakal seru-seruan di sana. Mereka berjalan lebih dalam dan Alia terus berusaha menenangkan diri. Dia menggigit bibirnya mencoba fokus pada teman-temannya. Tapi bayangan mitos-mitos yang dia dengar terus menghantui. Dia ingat cerita tentang orang-orang yang hilang dan suara-suara aneh di malam hari. Gue cuma berharap kita gak ngelakuin hal bodoh. Lu dengar suara itu? Suara apa, Riz? Gak ada suara lain selain kita. Kayak suara gelindingan atau sesuatu, Nan. Lu berlebihan, Faris. Coba deh dengerin suara alam. Itu cuma burung atau hewan kecil. Kita harus terus jalan, jangan terpancing sama suara aneh. Gue setuju sama Dimas. Yuk lanjut. Gue rasa kita udah hampir sampai ke tempat yang bagus. Reza mendorong, menyalakan semangat dengan senyuman. Setelah beberapa menit berjalan, mereka akhirnya menemukan area yang terlihat cukup bagus untuk mendirikan tenda. Nah, ini dia tempat yang sempurna. Dimas menuju ke area yang terbuka, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang memberikan keteduhan. Kita bisa bikin api unggun di sini.
Ini asik. Gue udah ngebayangin kita duduk di sekitar api unggun, bercerita dan bikin marshmallow. Gue bisa bakar marshmallow yang enak. Lu semua siap-siap makan makanan enak ya? Oke, kalau gitu kita mulai dirikan tenda dulu ya. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil mendirikan tenda dan menyiapkan api unggun. Saat malam mulai turun, langit berubah gelap dengan bintang-bintang yang bersinar terang. Wah, lihat bintang-bintang itu, bagus banget. Ini yang gue sebut camping, Nan. Gue mau bawa marshmallow sekarang. Siapa yang mau ikut? Gak mau. Alia menjawab Reza merasa bersemangat. Dia mulai melupakan rasa takutnya seiring dengan suasana yang semakin ceria. Mereka duduk di sekitar api unggun, berbagi cerita dan tertawa. Alia merasakan hangatnya kebersamaan dan perlahan-lahan ketakutannya mulai memudar. Tapi saat malam semakin larut, suasana mulai berubah. Gue rasa kita harus ceritakan cerita seru nih. Ayo, siapa yang mau mulai? Gue gak mau denger cerita serem deh. Ah, jangan gitu, Riz. Cerita hantu itu yang bikin seru. Lu mulai, nada. Oke, Dim, dengerin ya. Jadi ada cerita tentang seorang gadis yang hilang di hutan ini. Alia menatap hutan gelap di sekeliling mereka. Perasaan cemas mulai kembali. Dia berusaha menenangkan diri, berharap semua ini hanya cerita belaka. Namun saat cerita nada berlanjut, suasana semakin mencekam. Suara api unggun berderak dan malam semakin gelap, seolah hutan itu hidup dengan misteri yang tak terungkapkan. Alia masih merasakan suasana mencekam saat Nanda melanjutkan ceritanya. Dan sejak saat itu tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Konon arwahnya masih berkeliaran di hutan ini. Ia mencari teman. Lu bercanda kan? Gue udah bilang jangan cerita yang bikin gue paranoid. Ah, lu cemen, Faris. Kita di sini untuk bersenang-senang, bukan? Lagi pula itu cuma cerita, bener kan, Alia? Alia mengangguk atas ucapan Dimas, tapi dalam hatinya rasa takutnya terus bertambah. Iya, cuma cerita. Ngomong-ngomong soal arwah, denger ini. Gue pernah dengar cerita tentang hantu yang nyamar jadi manusia untuk menakut-takuti orang-orang di hutan. Siapa tahu kita udah ketemu dia. Jangan bilang gitu, Reza, nanti Alia makin takut. Tapi lu bener, Reza. Siapa tahu kita ketemu hantu cantik. Lu semua gila ya? Gue gak mau jadi mangsa hantu cantik. Semua tertawa, tapi Alia masih merasa cemas. Dia mencoba menyibukkan diri dengan memeriksa api unggun, tetapi pikirannya terus melayang. Come on, Alia, jangan terlalu paranoid. Tiba-tiba suara gemerisik dari arah semak-semak membuat semuanya terdiam. Suara itu makin keras, seolah ada sesuatu yang bergerak mendekati mereka. Apa itu? Tenang, itu pasti cuma hewan kecil. Kita cuma perlu fokus pada malam yang menyenangkan ini. Ya, malam yang menyenangkan. Faris membalas dengan nada skeptis, berusaha mengalihkan perhatian. Tapi kalau ada yang mau datang ke sini, gue lebih milih kabur. Jangan konyol, Riz. Kita di sini untuk bersenang-senang, bukan untuk takut-takutan. Ayo, siapa yang mau cerita selanjutnya? Alia merasa tegang, tetapi kemudian berusaha untuk bersikap santai. Gue mau cerita. Jadi ada cerita tentang hantu yang mencuri suara orang. Ketika Alia bercerita, suasana di sekitar mereka berubah. Api unggun berkilauan dan bintang-bintang di langit tampak bersinar lebih terang. Mereka semua terhanyut dalam cerita Alia, tetapi saat dia mencapai puncak cerita, suara gemerisik itu kembali terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Dengar itu. Kita tidak sendirian di sini. Apa kita harus pergi? Gak usah panik, Alia. Itu pasti hanya binatang. Tapi mungkin kita harus cek.
Alia menatap wajah Faris yang pucat. Lu siap? Gue akan coba. Tapi kita harus pergi bareng-bareng. Mereka semua setuju dan mulai melangkah perlahan menuju arah suara. Hati Alia berdegup kencang dan dia berdoa dalam hati agar apapun itu tidak terlalu menyeramkan. Ayo kita jalan pelan-pelan. Dimas memimpin, suaranya lebih tegas daripada sebelumnya. Satu langkah demi satu langkah mereka menjelajahi kegelapan. Semak-semak bergerak perlahan dan cahaya bulan mengintip di antara pepohonan. Kalau ada apa-apa kita kabur ya. Jangan khawatir, kita pasti aman. Dimas berusaha meyakinkan Faris, tetapi wajahnya pun terlihat tegang. Alia bisa merasakan ketegangan di udara. Saat mereka sampai di semak-semak, suara itu tiba-tiba berhenti. Di mana nggak ada apa-apa? Apa kita udah sampai? Come on, jangan berhenti, kita harus lihat apa itu. Mungkin itu cuma kelinci atau kucing liar. Nada menggerakkan tangan untuk memberi semangat, tapi ketika mereka semakin mendekat, sebuah bayangan besar melintas di depan mereka dan semuanya terdiam. Bayangan itu bergerak cepat melintasi cahaya bulan seolah menghilang ke dalam kegelapan. Apa itu? Gue gak tahu, tapi kita harus kabur. Faris berteriak dan tanpa berpikir dia mulai berlari ke arah tenda. Hei, jangan kabur. Ayo cepat, kita harus kembali. Mereka semua berlari menyusul Faris. Jantung mereka berdegup kencang. Saat sampai di tenda, Dimas dengan cepat menutup pintu tenda dan menyalakan lampu senter. Apa yang baru saja kita lihat? Gue beneran gak tahu. Tapi itu bukan hewan biasa. Lo semua lihat kan? Itu sesuatu yang lebih besar. Kita harus tetap tenang. Mungkin itu hanya hewan liar. Tapi kalau itu bukan hewan liar, bagaimana? Kita harus keluar dan lihat. Gak ada cara, kita harus tetap di sini sampai pagi. Kalau kita keluar, kita mungkin akan terjebak dalam masalah. Mereka semua setuju dengan Dimas dan duduk di dalam tenda berusaha menenangkan diri. Meskipun suara angin berhembus di luar dan suara pepohonan bergoyang, suasana di dalam tenda terasa lebih aman. Semoga itu cuma salah lihat. Kalau ada yang aneh kita pasti kabur bareng kan? Kita harus tetap bersatu. Mereka menunggu dalam keheningan. Mata mereka tertuju pada pintu tenda. Ketegangan yang menyelimuti malam itu membuat semuanya merasa tidak nyaman. Alia memejamkan matanya, berharap saat dia membukanya kembali semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun malam di hutan larangan baru saja dimulai dan misteri yang menanti di luar tenda semakin menakutkan. Tapi kalau kita benar-benar melihat hantu, gimana kalau dia mau balas dendam? Udah Nanda, jangan bikin suasana tambah mencekam. Kita harus tetap fokus pada tenda ini dan menunggu sampai pagi. Tapi kenapa rasanya hutan ini makin gelap ya? Mungkin kita salah memilih tempat. Lu jangan pesimis, kita di sini buat bersenang-senang. Kita harus tetap optimis. Semua mengangguk, tetapi rasa takut tetap menyelimuti mereka. Hutan ini ternyata lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan, dan mereka hanya bisa berharap agar malam ini segera berlalu. Gue gak bisa tidur. Suara-suara aneh di luar bikin gue gak tenang. Tenang aja, Za, kita semua di sini kok. Mungkin kita harus nyalain api unggun lagi. Gak ada yang mau keluar untuk nyalain api unggun kan? Gue benci kalau harus keluar sekarang. Ya lebih baik kita tunggu sampai pagi. Gimana kalau kita ceritakan hal-hal lucu untuk mengalihkan perhatian? Boleh juga, gue mulai dulu ya. Dulu waktu gue kecil, gue punya anjing yang selalu ikut gue kemana-mana. Satu hari dia berhasil mencuri makanan dari meja. Dan pas gue mau marah, dia malah pura-pura tidur dengan pose lucu. Semua tertawa mendengar cerita Dimas dan suasana mulai sedikit mencair. Kalau gue waktu itu pernah jatuh dari sepeda dan malah mendarat di kolam ikan. Ikan-ikan pada kaget dan gue malah jadi terkenal di lingkungan.
gue juga punya cerita. Gue pernah salah kirim pesan ke guru. Isinya tentang betapa seremnya dia, dan semua teman sekelas pada ketawa. Kegembiraan mulai terasa kembali meski bayangan hantu masih menggantung di pikiran mereka. Gue harap kita bisa terus cerita sampai pagi. Alia berkomentar, tapi matanya masih melirik ke pintu tenda, merasa tidak nyaman. Benar, malam ini kita harus tertawa. Itu cara terbaik untuk mengusir ketakutan. Tiba-tiba, suara gemerisik di luar terdengar lagi, kali ini lebih keras. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik semak-semak. Suara napas mereka tertahan, dan seketika tawa mereka menghilang. Apa itu? Gue nggak tahu, tapi kita harus tetap tenang. Dimas berusaha tenang meski suara gemerisik itu semakin dekat. Ayo kita semua duduk dekat-dekat. Jangan sampai terpisah. Mereka berusaha menenangkan diri, tetapi ketegangan semakin terasa. Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Kalau kita keluar, kita pasti tahu apa itu. Gue rasa kita harus tetap di dalam. Kalau itu beneran hantu, kita nggak tahu apa yang bisa terjadi. Bisa jadi itu hanya binatang. Nanda berusaha memberikan argumen yang rasional, tetapi suaranya tidak meyakinkan. Tiba-tiba bayangan gelap melintas di depan tenda. Semua terdiam dan mereka saling berpandangan. Lu lihat itu? Alia berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Iya, kita harus tetap di sini. Suasana dalam tenda semakin mencekam. Suara hutan seolah berhenti. Hanya ada suara napas mereka yang bisa didengar. Alia merasa waktu berjalan sangat lambat dan dia merindukan kehangatan api unggun. Gimana kalau kita berdoa, siapa tahu itu bisa membantu. Semua mengangguk dan menutup mata, berdoa dengan harapan semoga mereka bisa selamat dari malam ini. Setelah beberapa saat berdoa, Alia membuka matanya dan melihat wajah-wajah cemas temannya. Tiba-tiba, suara ketukan di tenda membuat mereka semua terlonjak. Siapa itu? Nanda berteriak, suaranya penuh ketakutan. Jangan buka, kita harus tetap di sini. Dimas berusaha menenangkan, tetapi ekspresinya juga terlihat tegang. Suara ketukan itu semakin keras, seolah meminta perhatian. Apa kita harus bilang sesuatu? Jangan, kita harus menunggu sampai pagi. Mereka semua terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Suara ketukan itu terus berlanjut dan Alia merasa ketakutan semakin menyelimuti mereka. Apa yang terjadi jika itu hantu? Gak usah berpikiran yang aneh. Kita masih aman di sini. Dimas berusaha menenangkan, namun ketidakpastian di luar tenda membuat semuanya semakin cemas. Setelah beberapa menit menunggu dengan tegang, ketukan itu berhenti dan suasana kembali sepi. Mereka saling berpandangan, berharap suara itu tidak akan kembali. Gue harap itu cuma halusinasi. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Alia menarik napas dalam-dalam. Ya, semoga aja. Ia berharap ketakutan ini segera berlalu. Namun malam di hutan larangan masih menyimpan banyak misteri, dan mereka hanya bisa berharap untuk melihat pagi datang. Matahari akhirnya muncul di balik pepohonan, menyinari tenda mereka dengan sinar hangat yang menembus celah-celah kain. Alia merasakan lega saat dia membuka matanya. Kecemasan semalam seakan sirna saat melihat cahaya pagi. Dia bernapas dalam-dalam, berusaha mengingat kembali kenyamanan dunia luar. Gak rasa kita selamat. Pagi sudah tiba. Iya Nan, kita berhasil melewati malam pertama di hutan larangan. Reza merentangkan tangan, berusaha mengusir rasa kantuknya.
Tapi apa kita harus segera pergi dari sini? Mungkin hutan ini memang angker. Jangan bilang gitu, Za. Kita belum melakukan apa-apa. Kita harus mengeksplorasi. Mungkin kita bisa menemukan tempat-tempat menarik di dalam hutan ini. Tapi kita belum pernah ke sini sebelumnya. Bagaimana kalau kita tersesat? Ayo kita cari jalan yang aman. Kita bisa pergi bareng. Kita kan sudah berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Setelah sarapan, dengan sisa makanan semalam, mereka bersiap-siap untuk menjelajahi hutan. Dimas mengambil peta kecil yang mereka cetak sebelum berangkat. Oke, kita mulai dari sini. Kita bisa pergi ke arah sungai yang katanya ada di dekat sini. Aku setuju. Suara air pasti menyegarkan. Ayo kita jalan. Mereka berjalan dalam barisan, mencoba menghilangkan rasa takut yang masih tersisa. Pepohonan yang tinggi dan rimbun membuat suasana terasa lebih misterius. Alia merasa jantungnya berdebar-debar, dan dia mengingat kembali perasaan cemas semalam. Kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita tersesat. Tenang Alia, kita bisa menggunakan peta. Kalau ada yang aneh, kita bisa kembali ke tenda. Alia berusaha menenangkan dirinya, berfokus pada langkah kakinya yang mengikuti teman-temannya. Namun suasana di sekitar mereka tetap menegangkan. Suara burung tidak terdengar seperti biasanya, dan angin seolah berbisik di antara ranting-ranting pohon. Lu dengar suara itu? Faris tiba-tiba berbisik, matanya melirik ke arah semak-semak. Iya, suara apa itu? Kayak ada yang manggil. Jangan bilang gitu Alia, lu jangan paranoid. Itu cuma suara alam, kita harus fokus untuk menemukan sungai. Iya Nan. Mereka terus berjalan lebih dalam, semakin jauh dari tenda. Ketika mereka sampai di tepi sungai, Alia terpesona melihat air yang jernih mengalir. Wah, ini indah banget. Kita bisa bermain air di sini, ayo. Reza dan Nanda segera berlari ke tepi sungai, sementara Faris dan Alia mengikutinya dengan lebih hati-hati. Tunggu, jangan terlalu dekat. Faris berteriak, tetapi mereka sudah terlanjur asyik bermain air. Alia tertawa melihat teman-temannya. Kalian seru banget. Dia mulai merasa nyaman, melupakan ketakutannya sedikit demi sedikit. Namun saat dia menengok ke arah hutan di belakangnya, perasaan tidak enak kembali muncul. Mau coba loncat? Nanda mengajak, mempersiapkan diri untuk melompat ke dalam air. Lu gila, itu dalam. Come on, kita udah di sini Faris. Kita harus menikmati momen ini. Tanpa berpikir panjang, Nanda melompat ke dalam air dengan semangat. Dimas segera mengikuti, dan Reza yang tidak mau kalah juga ikut melompat. Mereka semua tertawa dan berteriak kegirangan. Lihat Faris, gak ada apa-apa di sini. Ayo loncat. Gue masih ragu. Sementara itu Alia menikmati momen tersebut, tetapi di dalam hatinya dia merasa ada yang aneh. Dia memutuskan untuk menjauh sedikit dari keramaian, berjalan menyusuri tepi sungai sambil mengamati sekeliling. Saat Alia meneliti lebih dekat, dia melihat sesuatu yang mengkilat di antara semak-semak. Apa itu? Dia menunduk penasaran. Perlahan dia mendekati benda itu dan terkejut saat melihat bahwa itu adalah sebuah kalung. Kalung itu terbuat dari kayu dengan ukiran yang rumit dan tampak kuno. Alia, lu kemana? Gue lihat ini. Alia mengangkat kalung itu menunjukkan kepada teman-temannya. Mereka semua berhenti bermain dan berlari menghampiri Alia. Wah, itu keren banget. Apa lu yakin itu aman? Gak tahu, tapi ini terlihat tua dan aneh. Mungkin ada cerita di balik kalung ini. Dimas mengambil kalung dari tangan Alia dan memeriksanya lebih dekat. Ini kayaknya ada sejarahnya deh. Kita harus cari tahu lebih banyak tentang ini. Jangan sampai lu bawa pulang. Hutan ini bisa saja penuh dengan hal-hal aneh.
Gak, kita harus kembalikan ke tempatnya. Kalau itu ada hubungannya dengan hantu, lebih baik kita nggak usah ngelakuin hal bodoh. Tapi kita bisa cari tahu lebih lanjut kan? Mungkin ini bisa jadi petunjuk untuk memahami hutan ini. Lu bener, Alia. Kita bisa coba cari tahu di tenda nanti. Dimas setuju lalu mengembalikan kalung itu kepada Alia. Tapi jangan dibawa ke tenda ya. Setelah berdebat sebentar, mereka memutuskan untuk menyimpan kalung itu di dekat sungai, lalu kembali bermain air. Ketika suasana mulai ceria kembali, Alia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh di hatinya. Apakah kalung itu benar-benar aman? Mereka menghabiskan waktu di sungai hingga siang menjelang. Saat kembali ke tenda, mereka mulai berbagi cerita tentang petualangan pagi ini. Namun di dalam hati Alia, rasa ingin tahunya tentang kalung itu terus mengganggu pikirannya. Dia tahu bahwa hutan larangan menyimpan banyak misteri dan kalung itu bisa jadi kunci untuk memahami lebih dalam tentang hutan ini. Saat malam mulai turun lagi, suasana di tenda terasa berbeda. Mereka sudah duduk berempat, bercanda dan bercerita, tetapi Alia merasakan ketegangan di antara mereka. Suara-suara di luar tenda membuatnya merasa cemas. Gimana kalau kita mulai cerita lagi? Nada mengusulkan, tetapi kali ini Alia merasa tidak nyaman. Gue rasa itu ide buruk. Hutan ini sudah cukup menyeramkan. Jangan bilang gitu, Alia. Kita harus berani. Lagi pula kita sudah mendapatkan kalung itu kan? Ketika Dimas menyebut kalung itu, suara ketukan tiba-tiba terdengar lagi dari luar tenda. Kali ini suara itu lebih keras dan lebih mendesak. Semua terdiam, menatap satu sama lain dengan mata melebar. Siapa itu? Gak tahu, tapi kita harus tetap tenang. Tunggu di sini. Kita harus keluar, mungkin itu hanya hewan. Tiba-tiba suara ketukan itu berhenti dan suasana kembali hening. Namun di luar tenda bayangan gelap terlihat lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Gue gak suka ini. Alia berbisik, merasa jantungnya berdegup kencang. Di luar sepertinya sesuatu yang tak terduga sedang menunggu mereka. Mereka hanya bisa berharap bahwa keberanian mereka akan mengatasi ketakutan malam itu dan misteri hutan larangan tidak akan mengungkapkan kengerian yang lebih dalam lagi. Malam semakin larut dan suara api unggun yang berderak menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Alia, Nanda, Dimas, Reza, dan Faris duduk melingkar. Tetapi ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Alia merasakan ada yang tidak beres, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan hutan. Gue rasa udah saatnya kita cerita-cerita serem. Gue gak mau. Tadi udah cukup dengar cerita Nanda, dan jujur aja gue udah ngeri. Jangan gitu. Ini yang bikin camping seru kan? Kita udah di sini, jadi kita harus berani. Nah, gue setuju. Kita harus mengisi malam ini dengan cerita seru. Siapa yang mau mulai? Kalau mau bercerita, mending kita cerita yang lucu aja, jangan yang serem-serem. Oke, gue mulai ya. Dengar baik-baik nih. Nanda mengedarkan pandangannya ke sekeliling, memastikan semua perhatian tertuju kepadanya. Jadi ada seorang gadis yang hilang di hutan ini. Nanda bercerita, Alia merasakan ketegangan yang mengedap di dalam hatinya. Dia mencoba mengalihkan pikirannya dengan melihat bintang-bintang di langit, tapi rasanya malam ini terasa lebih gelap dari biasanya. Setelah hilang, orang-orang desa mengatakan mereka melihat sosoknya berkeliaran di hutan ini mencari jalan untuk pulang. Mereka bilang dia masih mengeluh dan menangis, dan jika kamu mendengarnya, itu artinya kamu juga akan hilang. Gue udah denger cerita ini, bisa jadi itu cuma cerita untuk menakut-nakuti kita. Lo semua jangan percaya. Gak apa-apa Faris, kita di sini bareng-bareng kan? Kita gak akan terpisah.
Nanda terus melanjutkan ceritanya, suaranya semakin dalam seolah berusaha menarik perhatian mereka. Satu malam, gadis itu berlari ketakutan. Dan saat dia melihat bayangan di antara pepohonan, dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Ada sosok lain di belakangnya yang mengikutinya. Gak usah gitu, Denan. Gue beneran gak mau dengar. Apa lu takut, Alia? Malah harusnya lu berani. Kita udah di sini untuk menghadapi ketakutan. Jangan gitu, Nanda. Cukup deh cerita kayak gitunya. Gue jadi merinding. Tenang aja, ini semua cuma cerita. Gak mungkin ada hantu beneran di sini. Reza mencoba meyakinkan, tetapi saat Nanda melanjutkan ceritanya, tiba-tiba suara kering daun di belakang mereka membuat semua orang terdiam. Lu denger itu? Ada suara. Gak ada apa-apa, Alia. Lu cuma paranoid. Nanda menjawab meski nada suaranya sedikit bergetar. Dia berusaha terdengar berani, tetapi mata mereka semua tertuju di kegelapan. Gue gak bisa tenang nih. Mungkin itu hanya hewan kan? Ya mungkin cuma rubah atau burung hantu. Dimas menambahkan, tetapi dia sendiri merasa tidak yakin. Ketegangan mulai menyelimuti mereka dan seolah-olah hutan itu hidup, menunggu mereka untuk membuat kesalahan. Bisa jadi atau mungkin lebih dari itu. Apa lu semua mau tahu lebih banyak? Gak usah. Lu jangan tambah bikin kita takut, Nan. Mending kita langsung tidur aja. Tidur di sini? Gak mungkin, kita harus tetap terjaga. Kalau gitu kita terus bercerita, apalagi yang seru. Ayo, Faris, lu bisa mulai. Gue udah bilang gue gak mau. Faris hampir berteriak, tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Kalau gitu kita coba nyanyi, mungkin bisa mengalihkan perhatian kita. Gue tahu beberapa lagu. Gue gak mau nyanyi di sini, gue cuma mau pulang. Dengar Alia, kita harus berani. Ini bukan saatnya untuk mundur. Kita semua ada di sini untuk saling mendukung. Alia menatap Dimas, merasakan semangat yang mengalir di dalam dirinya. Dia berusaha untuk lebih berani dan mengabaikan rasa takut yang menyelimuti. Oke, gue akan coba, tapi tolong jangan ada cerita serem lagi. Ayo kita nyanyi, gue bakal mulai nih. Reza menyanyikan lagu ceria yang dia ingat. Dia berharap bisa menciptakan suasana yang lebih ringan di tengah kegelapan yang mengintimidasi. Mereka semua bergabung menyanyikan lagu bersama. Meski suaranya terdengar ragu-ragu, tetapi suara mereka perlahan-lahan mengusir ketegangan, dan suasana mulai membaik. Setelah beberapa saat lagu selesai dan mereka semua terdiam, namun ketegangan kembali muncul saat suara gemerisik kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Siapa itu? Alia menanyakan dengan suara bergetar, berharap itu hanya imajinasinya. Tenang Alia, kita semua di sini. Itu pasti cuma suara angin. Tapi itu bukan suara angin, itu suara langkah. Mereka semua terdiam dan saling menatap, menyadari bahwa ketakutan yang selama ini mereka coba abaikan kini menjadi nyata. Suara gemerisik itu semakin mendekat, seolah ada sesuatu yang mengintai mereka. Jangan-jangan ada yang mengikuti kita. Gue gak mau jadi berita utama. Kita harus kabur dari sini. Gak ada jalan mundur, Faris. Kita harus tetap bersama. Gue gak bisa. Gue beneran mau pulang. Tiba-tiba suara gemerisik itu berhenti. Hutan terasa sangat hening, seolah menahan napas. Mereka semua saling berpegangan tangan, berharap bisa saling memberikan kekuatan di tengah ketidakpastian yang menakutkan. Lu semua lihat itu? Kayak ada sesuatu di sana. Gue gak mau lihat, Nana. Ayo kita kabur. Tapi kita harus tahu apa itu. Kita gak bisa mundur sekarang. Mending kita deket-deket aja. Kita lihat bareng-bareng.
Suasana semakin mencekam dan semua mata tertuju pada semak-semak itu. Menunggu dengan tegang, semua perasaan takut yang sempat mereka coba sembunyikan kini tidak bisa diabaikan lagi. Mereka harus menghadapi apapun yang ada di depan mereka, dan saat kegelapan mengelilingi, ketakutan itu menjadi nyata. Mereka saling bertukar pandang, lalu dengan perlahan Dimas melangkah maju, berusaha mencari tahu apa yang ada di balik semak-semak. Gue yang pertama. Lu semua ikuti dari belakang. Ya Dim, jangan sampai kita terpisah ya. Kita harus tetap bersama. Alia merasakan ketegangan di dadanya. Dia tidak yakin apakah ini keputusan yang baik, tapi dia juga merasa tidak ingin terlihat takut di hadapan teman-temannya. Oke, tapi kita harus cepat. Mereka semua berjalan beriringan. Perlahan mendekati semak-semak yang bergerak, suara gemerisik semakin jelas terdengar. Dan Alia merasa jantungnya semakin berdebar. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Bisa jadi itu cuma binatang. Dimas berusaha meyakinkan diri sendiri dan yang lainnya, namun saat mereka semakin mendekat, rasa takut itu semakin membesar. Tiba-tiba dari dalam semak-semak muncul sosok yang membuat semua orang terlonjak mundur. Sebuah binatang kecil dengan mata bersinar yang menatap tajam. Dimas menghela napas lega. Oh, cuma kucing liar. Tapi lu lihat matanya, kayaknya dia tahu kita. Suara Nanda terdengar gemetar dan Alia merasa ketegangan kembali menyelimuti mereka. Kucing itu berjalan menjauh seolah mengajak mereka untuk mengikuti. Ayo kita ikuti kucing itu. Lu gila, kita harus kabur dari sini. Enggak, kita harus lihat Faris. Mungkin dia tahu sesuatu. Dengan keberanian yang tersisa, mereka mengikuti kucing itu yang berjalan dengan angkuh di antara pepohonan. Setiap langkah terasa semakin menegangkan. Alia merasa seolah-olah mereka memasuki dunia yang berbeda, di mana kegelapan menyelimuti setiap langkahnya. Gue merasa kita makin jauh dari tempat kita berkemah. Enggak, kita masih bisa kembali. Kita cuma perlu mengikuti kucing ini. Dimas berusaha menenangkan meskipun dirinya sendiri meragukan keputusan itu. Kucing itu tiba-tiba berhenti dan menghadap ke arah sebuah pohon besar yang tampaknya sangat tua. Kenapa dia berhenti? Gue rasa dia mau kita lihat sesuatu. Nanda menjawab. Mereka semua mendekat melihat ke arah pohon yang dikelilingi oleh cahaya bulan. Di sana mereka melihat ukiran aneh di batang pohon. Simbol-simbol yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ini aneh. Apa maksudnya? Itu seperti tanda peringatan. Mungkin itu memang hutan terlarang. Gue gak suka ini. Kita harus pergi dari sini. Sabar Alia. Kita harus tahu lebih banyak tentang ini. Kita harus meneliti lebih dalam. Lu gila. Kita malah bisa kejebak di sini. Faris menegaskan, matanya memancarkan kekhawatiran, tetapi Nanda sudah terlalu terpesona dengan ukiran di pohon. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Coba lihat, ini terasa berbeda. Seperti ada energi yang mengalir di sini. Saat jari Nanda menyentuh ukiran itu, suara gemuruh tiba-tiba mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Apa itu? Gue nggak tahu. Kita harus pergi sekarang juga. Mereka semua berlari meninggalkan kucing liar dan ukiran pohon. Hutan seolah-olah hidup dan bergerak di sekitar mereka. Suara gemericik menjadi semakin keras. Ke arah mana? Jalan yang kita lewati tadi, ayo. Saat mereka berlari, Alia merasa bahwa mata-mata dari hutan mengikuti setiap gerakan mereka. Rasa takut kembali menyelimuti, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menarik mereka kembali. Mereka mencapai tempat berkemah, napas mereka terengah-engah.
Kita selamat, Dimas berkata, tetapi ketegangan masih menyelimuti mereka. Gue gak mau lagi mendekati pohon itu terlalu menyeramkan. Lu semua tahu kan, kita udah melanggar larangan. Kita harus tahu lebih banyak tentang hutan ini. Tapi kita harus hati-hati, kita sudah melihat ada yang aneh. Kita harus siap menghadapi apapun yang ada di depan. Mereka duduk kembali di sekitar api unggun. Suasana hati mereka tidak secerah sebelumnya. Kucing liar itu kini menghilang dan mereka merasa seolah-olah hutan itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mereka duga. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus keluar dari sini. Kita nggak bisa pulang sekarang. Kita harus bertahan semalaman. Kita bisa bercerita atau nyanyi lagi. Gue lebih suka cerita, tapi kali ini kita harus berhati-hati. Ali hanya bisa menatap api unggun. Pikirannya terombang-ambing antara rasa takut dan keinginan untuk pulang. Dia merasa seolah hutan itu akan menelan mereka kapan saja. Mereka semua terdiam, merasakan bahwa malam ini bukanlah malam biasa. Mereka telah memasuki wilayah yang tidak mereka pahami dan mereka harus siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Malam semakin larut dan hutan terasa semakin mencekam. Angin dingin merembus membawa bisikan-bisikan halus yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Api unggun di tengah perkemahan mereka berkedip-kedip seolah ikut merasakan ketakutan yang menyelimuti sekelilingnya. Alia duduk memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. Matanya menatap lurus ke api unggun, tetapi pikirannya melayang-layang. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang terus mengikutinya sejak mereka mendekati pohon itu. Ukiran-ukiran di batang pohon masih tergambar jelas dalam benaknya. Apa lu beneran gak ngerasa ada yang aneh sama ukiran itu? Gue juga ngerasain, Alia. Tapi kita gak punya pilihan. Hutan ini udah kayak ngejebak kita. Reza yang duduk tak jauh dari mereka mengangkat wajahnya dari tangan yang sejak tadi menutupi wajahnya. Gue gak ngerti kenapa lu semua malah nyari masalah dengan hutan ini. Harusnya kita pulang waktu kita lihat tanda-tanda aneh tadi. Nada yang biasanya penuh semangat kali ini tampak lebih pendiam. Gue cuma pengen tahu lebih banyak. Gue gak percaya mitos-mitos kayak gitu. Tapi yang gue rasain barusan berbeda. Kayak ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Faris duduk diam, menunduk tanpa berani mengangkat pandangannya. Gue gak mau ngomongin itu lagi. Gue cuma pengen kita bisa keluar dari sini hidup-hidup. Mereka terdiam lagi, hanya suara angin dan gemericik dedaunan yang mengisi kesunyian. Hutan seolah-olah mendengarkan setiap kata mereka, siap untuk menyerang kapan saja. Apa lo denger itu? Alia tiba-tiba bicara lagi, suaranya pelan tapi terdengar jelas oleh semua orang. Dengar apa? Ada suara langkah deket banget dari sini. Semua terdiam mencoba mendengarkan. Awalnya hanya terdengar suara api unggun yang berkeretak. Tapi perlahan suara lain muncul. Langkah-langkah kaki berat, teratur dan mendekat. Gue gak suka ini. Siapapun itu kita harus siap. Kita gak tahu apa yang nunggu kita di hutan ini. Mereka semua berdiri, mempersiapkan diri. Dimas mengambil sebatang kayu yang terbakar di ujungnya. Sementara Nanda menggenggam senter dengan erat. Faris hanya bisa berdiri gemetaran di belakang mereka. Siap-siap, kita gak tahu siapa atau apa yang ada di luar sana. Dimas berkata tegas meskipun dalam hatinya dia merasa sangat takut. Langkah itu semakin dekat dan tiba-tiba muncul sosok dari balik pepohonan. Tubuhnya besar, lebih tinggi dari manusia biasa. Wajahnya samar-samar terlihat di bawah sinar bulan dan matanya bersinar merah, menatap tajam ke arah mereka. Gue gak percaya ini. Faris berteriak panik, mundur beberapa langkah. Tenang, kita harus tetap tenang. Dimas memerintahkan meskipun dia sendiri gemetar. Sosok itu mendekat perlahan, langkahnya teratur namun penuh ancaman.
Mereka semua bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari makhluk itu. Apa lu pikir itu manusia? Gak mungkin. Gak ada manusia yang punya mata kayak gitu. Sosok itu berhenti beberapa meter dari mereka, hanya berdiri diam menatap. Suasana mencekam seolah-olah waktu berhenti sejenak. Tidak ada yang berani bergerak. Apa kita harus lari? Tunggu, kita nggak tahu apa yang dia mau. Makhluk itu tiba-tiba mengeluarkan suara geraman rendah, membuat mereka semua mundur dengan takut. Langkah kaki mereka menginjak dedaunan kering, menciptakan suara yang bergema di dalam hutan yang hening. Kayaknya dia nggak suka kita ada di sini deh. Ya jelaslah, ini kan hutan larangan. Tiba-tiba sosok itu bergerak cepat sebelum mereka sempat bereaksi. Makhluk itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Dimas mengayunkan kayu yang dipegangnya, berusaha melindungi diri, tetapi terlalu lambat. Makhluk itu menghantamnya hingga terjatuh. Cabut, lari sekarang. Mereka semua berlari tanpa berpikir panjang. Hutan yang gelap menjadi labirin tanpa akhir, dan setiap langkah terasa seperti semakin membawa mereka ke dalam bahaya. Napas mereka terengah-engah dan suara gemericik di belakang mereka semakin mendekat. Ali hampir terjatuh saat kakinya tersangkut akar pohon, tapi Dimas segera menariknya. Ayo, jangan berhenti. Mereka terus berlari, tetapi rasanya tidak ada jalan keluar. Hutan seolah-olah terus mengepung mereka, membuat mereka berputar-putar di tempat yang sama. Tidak ada yang tahu kemana mereka harus pergi. Sini, ikutin gue. Nanda berteriak, menarik semua orang menuju arah yang berbeda. Mereka berlari mengikuti Nanda, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun semakin jauh mereka berlari, semakin aneh perasaan yang mereka rasakan. Seolah-olah mereka tidak lagi berada di dunia yang sama. Udara menjadi semakin dingin dan kegelapan di sekitar mereka semakin pekat. Tunggu, lihat. Faris tiba-tiba berhenti menunjuk ke arah sebuah cahaya kecil di kejauhan. Mereka semua berhenti, napas mereka masih terengah-engah. Cahaya itu tampak seperti api unggun, tetapi jauh lebih kecil dan samar. Seolah-olah ada seseorang yang sedang menunggu mereka. Kayaknya itu satu-satunya jalan keluar, jawab Dimas meskipun dia tidak yakin. Dengan langkah hati-hati mereka mendekati cahaya itu. Setiap langkah membuat mereka semakin ragu, tetapi tidak ada pilihan lain. Cahaya itu memancarkan kehangatan dan mereka berharap itu bisa membawa mereka keluar dari mimpi buruk ini. Saat mereka semakin dekat, mereka bisa melihat lebih jelas. Di tengah-tengah cahaya itu ada sosok kecil yang duduk di atas batu. Seorang perempuan dengan gaun putih lusuh dan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Apa-apaan ini? Siapa dia, Zah? Perempuan itu tidak bergerak, hanya duduk diam dengan kepala tertunduk. Tetapi mereka bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa dari kehadirannya. Aura dingin menyelimuti sekelilingnya, membuat mereka semakin waspada. Lu mau nyamperin dia? Kita nggak bisa diam di sini, kita harus cari tahu. Dengan hati-hati mereka melangkah mendekati perempuan itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Ketika mereka akhirnya cukup dekat, perempuan itu tiba-tiba mendongak. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar seolah ingin menjerit. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Semua mundur ketakutan, tetapi terlambat. Hutan tiba-tiba menjadi gelap gulita dan mereka merasakan udara di sekitarnya berubah menjadi dingin dan pekat. Perempuan itu lenyap, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang menelan seluruh tempat. Mereka terjebak dalam kegelapan yang pekat, tidak ada yang bisa dilihat. Hanya perasaan dingin yang menyusup ke tulang. Suasana hening begitu menakutkan, seolah-olah hutan menelan mereka dalam kegelapan tanpa ujung. Napas Alia terasa berat dan dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Tangannya bergetar saat mencoba meraih apapun di sekitarnya.
tetapi tidak ada yang bisa dipegang. Ada yang dengar gue? Alia memanggil teman-temannya dengan suara bergetar, mencoba menahan rasa takut yang semakin menghimpit. Gue di sini. Kalian semua masih bersama. Gue ada. Nada menjawab suaranya terdengar tegang. Tapi gue gak bisa lihat apa-apa. Ini buruk, kita gak boleh terpisah lagi. Mereka mencoba berkumpul dengan suara masing-masing sebagai panduan. Setiap langkah terasa seperti berjalan di tempat, seolah-olah mereka tidak pernah benar-benar bergerak. Hutan ini terasa seperti hidup menyesatkan mereka. Tunggu, ada yang gak beres. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin kita. Lu gak sendiri, Faris. Gue juga ngerasain ada sesuatu di sekitar kita. Ayo kita cari jalan keluar. Kita gak bisa terjebak di sini. Dengan langkah hati-hati mereka mencoba bergerak maju. Kegelapan yang menyelimuti mereka terasa berat, dan setiap suara langkah mereka bergema di udara yang dingin. Udara semakin tipis dan Alia merasa sesak. Dia berusaha tetap tenang, tapi rasa takut itu terus menghantui. Tiba-tiba langkah-langkah berat terdengar di belakang mereka. Suara itu bukan berasal dari salah satu mereka. Langkah-langkah itu semakin mendekat, membuat jantung Alia semakin berdetak cepat. Lu semua dengar itu? Dengar apa? Nada bertanya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Langkah-langkah itu, ada sesuatu yang ngikutin kita. Semua terdiam mendengarkan. Benar saja, suara langkah kaki itu semakin keras, seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang mengejar mereka. Rasa takut merayap di benak mereka. Lari! Dimas berteriak tanpa berpikir panjang. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, melawan kegelapan yang menyesatkan. Napas mereka terengah-engah dan jantung mereka berdegup kencang. Setiap langkah terasa semakin berat, tetapi mereka tahu mereka harus terus berlari jika ingin selamat. Alia merasakan kakinya lemas, tetapi dia tidak bisa berhenti. Langkah-langkahnya di belakang mereka semakin keras dan suara gemerisik dedaunan semakin dekat. Dia tahu mereka tidak sendirian lagi di hutan ini. Tunggu, gue gak bisa lari lagi. Faris berteriak, napasnya terputus-putus. Dimas berhenti sejenak, berbalik dengan wajah panik. Kita gak bisa berhenti, Faris. Kalau kita berhenti, kita habis. Tapi kita mau lari kemana? Hutan ini gak ada ujungnya. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Alia melihat cahaya kecil di kejauhan. Lihat, ada cahaya yang menuju ke arah itu. Mereka semua melihat ke arah yang ditunjuk Alia. Cahaya kecil itu tampak seperti harapan terakhir mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke arah cahaya, berharap itu bisa membawa mereka keluar dari mimpi buruk ini. Semakin dekat mereka dengan cahaya yang semakin jelas bentuknya. Cahaya itu berasal dari sebuah lentera yang tergantung di pohon tua. Namun di bawah lentera itu berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan dan hanya matanya yang bersinar di kegelapan. Siapa itu? Reza bertanya, suaranya bergetar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil menatap mereka. Rasa takut semakin besar saat mereka menyadari bahwa sosok itu mungkin bukan manusia. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih dingin. Apa kita harus mendekat? Kita nggak punya pilihan lain. Mereka melangkah maju dengan hati-hati meskipun rasa takut terus menghantui setiap langkah mereka. Sosok itu tetap diam, hanya matanya yang mengikuti gerakan mereka. Saat mereka semakin dekat, tiba-tiba sosok itu berbicara dengan suara rendah dan serak. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Mereka semua terdiam, bingung dan takut pada saat yang sama. Ini hutan terlarang, bukan? Kalian telah melanggar batas.
Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Siapa lo? Dan apa yang lo maksud? Sosok itu tertawa pelan. Suaranya terdengar seperti angin yang berbisik di antara pepohonan. Kalian tidak akan mengerti, tapi sudah terlambat. Kalian semua sudah terikat dengan takdir hutan ini. Kita nggak pengen ada masalah. Kita cuma mau keluar dari sini. Keluar? Tidak ada yang bisa keluar dari hutan ini. Kalian telah terjebak. Mereka semua saling pandang dengan ketakutan. Rasa putus asa mulai merayap ke dalam diri mereka. Lu pasti bercanda kan? Sosok itu tak menjawab, hanya menatap mereka dengan mata yang semakin bersinar. Kalian akan segera tahu apa yang kalian hadapi. Tiba-tiba cahaya lentera itu padam dan kegelapan kembali menyelimuti mereka. Mereka semua mundur dengan panik, mencoba mencari jalan keluar. Lari! Dimas berteriak mendorong yang lain untuk berlari lagi. Mereka kembali berlari, tapi kali ini kegelapan terasa lebih menyesakan. Udara di sekitar mereka semakin dingin dan suara langkah berat terus mengikuti dari belakang. Alia merasa seolah-olah kegelapan itu ingin menelan mereka hidup-hidup. Gue gak bisa lagi. Gue gak kuat. Dimas berhenti mencoba membantu Faris bangkit. Lu harus kuat, Faris. Kita gak bisa berhenti. Namun sebelum mereka bisa bergerak lagi, tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari arah depan mereka. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan pepohonan di sekitar mereka bergerak seolah-olah tertiup angin kencang. Mereka semua terdiam ketakutan. Apa yang terjadi?